Gue ngangguk, gue setara. mau ngeliat, gue mau ini, Nah, itu kan terserah gue dong. itu 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 gestur yang merendahkan, Mas. Gestur Lah yang ada, yang mempermainkan. lu Dan mau lagi orang-orang di debat, komen itu semuanya bisa lihat. iya, lu mau lagi debat filsafat atau mau bicara soal etik atau bicara soal moral atau Oh, enggak. bicara soal kesopanan. Kok di shifting Enggak, ke situ enggak. lagi? Kita Ya, kita nggak bicara itu. iya ya udah lanjutin. Berarti salah Kita nih nggak bicara koreksinya. itu. Berarti salah kan nih? Lu salah kan udah? Lu bilang, Enggak. gue bilang sains menjawab semua hal. Gue bilang 1 M gue kasih ke lu kalau gue ngomong kayak gitu. Enggak sekarang itu. Yang Lanjut, saya maksudkan itu, Mas Ferry lanjut. Irwandi menyampaikan bahwa di sekarang dalam dunia modern itu semuanya sudah dijawab secara empiris. Kapan gue ngomong kayak gitu? Di Kita putar videonya, videonya Mas. sekarang. Di videonya Ya kita putar videonya sekarang, lu berani nggak? perbedaan. Iya, silakan, silakan, Mas. Ya, lu bilang tadi, oke diketik dulu. Lu bilang apa tadi? Biar kebukti. Lu ketik, lu sendiri yang ketik biar kita buktiin. Ya, Sesuai nggak ya gue, Bel? ya, pada intinya Mas Ferry Irwandi bilang bahwa filsafat sekarang tidak lagi relevan karena eh, teknologi, perkembangan sains sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya bersifat asumtif itu dengan Oke. secara empiris. Oke, itu dia bilang ya. Kita putar videonya semua teman-teman. Oke. Irwandi bilang bahwa Oke, mana? Sakit kepala gue. Sakit kepala gue. Mana? Itu siapa orang yang bisa melaksanakannya Gila yang lu kita berani lu. gue lu dengar baik-baik ya. Gue bahkan bilang, ya, ya, ya. apa tuh harusnya dihapus jurusan filsafat. Teknologi udah berkembang kayak gitu. Siapa orang yang bisa melaksanakannya yang kita butuhkan sekarang. Dulu filsafat bisa naik karena ilmu pengetahuan belum semaju itu, teknologi belum semaju itu. Jadi orang berdasarkan satu hipotesis memahami logiknya kayak gini, logiknya kayak gini, tapi basisnya masih asumsi kan. Ya, karena tidak terbuktikan secara saintifik. Nah beda, kalau sekarang saintis, mereka udah ketemu buktinya empirikal yang udah ada, ya udah tinggal kayak gimana ini jadi lebih bagus saja. Nah problemnya adalah anak-anak filsafat. Gue tanya, lu paham nggak yang lu ngomongin ini? Gue bilang, misalnya mereka sering bawa teori of labor-nya Marx. Marx apakah filsafat dan salah pengetahuan? Jelas, yang 8 jam pekerjaan segala macam. Apalagi lu bilang gue filsafat, lu akuin nggak? Akuin nggak? Ini udah Iya, pokok. masih ya. Udah lanjut, apa lagi? Yang mau lu gue Itu jawab. aja, Mas. Untuk sekarang itu. Dan Enggak, gini. Lu pertanyaan yang ingin saya gini. ajukan untuk sebentar, Dan Mas, kita saya gue ajuin ngizinin lu ngomong. pertanyaan untuk Mas Irwandi. Dari tadi gue ngizinin lu ngomong nih. Ya, saya izin ngajuin pertanyaan terakhir, Mas. Enggak, sebelum lu ke pertanyaan terakhir, gue gunain hak Ya, suara gue dong. Dari tadi lu ya, silakan. gue nggak peduli filsafat atau apa sekarang. Tapi ketika lu salah, lu bilang dulu, oke, saya salah, saya keliru, boleh saya bertanya lagi? Gitu sih. Oke, Mas. Oke. Saya mengakui bahwa dalam pertanyaan saya sebelumnya itu saya keliru. Saya berbenah dan sekarang saya hendak bertanya ke Mas Ferry Irwandi, Mas. Ya udah. Ya. Ya, tanya. Gimana cara Mas Ferry Irwandi menjelaskan hubungan antara orang-orang filsafat yang menggunakan bahasa-bahasa filosofis sebagai kosmetik, sekedar sebagai make up dan kosmetik intelektual dengan penghapusan jurusan filsafat. Oke, Itu gampang. kan ada lompatan di sana. Oke, gampang. Video ini bakal gue upload dan itu akan menguatkan
argumen gue yang itu. Kalau banyak anak filsafat yang belajar filsafat cuman belajar gimana terlihat pintar, gimana mereka menyusun kata-kata yang terlihat rumit, seakan-akan mereka mengerti apa yang mereka sampaikan, dan ketika lu challenge dan lu tanya apa yang mereka sampaikan, mereka bakal kewalahan karena mereka nggak ngerti apa-apa, karena nggak ada produk keilmuan yang mereka pelajari, dan nggak ada hal yang mereka pahami. Mereka cuma taunya gue ngomong kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, contoh paling nyatanya adalah ketika ngebawa soal sains, ngebawa soal matematika, relevansi dan segala macam. Presentasi dari 20.000 dibanding 10 juta, jawabannya nggak tahu. Ditanya soal, ngebawa soal fisika kuantum, ditanya apa itu fisika kuantum juga nggak ngerti. Pada akhirnya nanti apa? Salah lagi memahami. Oh, dibilang apa? Strawman fallacy kalau gue bilang lu wahabi lingkungan. Dibilang lagi red herring kalau ketika lu bilang fisika kuantum, gue bilang fisika terapan. Nah, itu konstruksi, itu kekacauan anak-anak filsafat di Indonesia ini. Dan gak sekali gue ketemu yang kayak lu ini. Enggak, Ada Mas. yang kayak Martin, diam dulu, diam. Lu ngomong gak ada, gue potong. Diam. Banyak yang kayak Martin, banyak yang kayak Rocky, banyak yang kayak Dea, banyak yang kayak Tutea. Tapi yang kayak lu ini, itu maksud gue yang benar kayak lu tadi. Bayangin, lu bisa mengasumsikan argumen gue, lu bisa menyatakan kalau argumen gue ngomong sains sudah menjawab semuanya. Setelah berkali-kali dengan cara terbaik, cara benar, cara yang sopan gue ngomong itu lu salah. Tapi lu masih yakin itu, setelah ditunjukin, lu bahkan nggak ngerasa. Terus lu masih mau membela kalau anak-anak filsafat tidak cuma merangkai kata-kata secara kosmetik. Enggak, tadi kan saya sudah koreksi, Mas. Ya, itu kan pertanyaan lu tadi. Gimana cara menjelaskan ke orang? Ya video lu ini orang juga tahu. Tadi udah saya koreksi dan uh, Ya udah gue jawab argumen-argumen udah. yang saya sampaikan, Mas, itu Udah gue jawab. tidak Mas Irwan dijawab. Yang justru Mas Irwan dilakukan adalah menyampaikan pertanyaan balik, seolah-olah argumen-argumen saya itu nggak punya uh, nilai dan makna apapun, Mas. Itu kan tadi gue jawab, gue nggak nanya balik. Aduh gimana sih? Itu yang pertama, Mas. Yang pernyataan setelahnya itu kan ada beberapa juga yang saya sampaikan. Oke. Apalagi? Ya, soal tadi perkembangan sains, Mas. Oke. Perkembangan sains di mana sekarang justru yang dibuktikan oleh fisika itu terbaru Fisika bahwa alam semesta ini bergerak dengan prinsip ketidakpastian. Dan di sana dan di sana justru filsafat menemukan kenapa, Mas, gesturnya? Itu kan dari tadi yang lu omongin terus yang gue tanya. Lu Ya, bilang filsafat, apakah filsafat menjawab ketidakpastian itu? Enggak. Lu bilang memberi makna. Makna apa? oke. Makna untuk mempertanyakan apakah masih relevan, Mas, Oke. alam semesta yang selama ini kita terima. Oke. Ya udah, Dan benar. Mantap. Salah gue di situ. Betul. Apa lagi? kenapa, Mas? Lah, kan gue Kalau bilang memang salah. Emang gue ya menghina lu? kalau memang kalau memang tidak sesuai ya silakan sampaikan, Mas. Lu kenapa? Ya gue bilang kan, ya Enggak, udah. enggak. Kalau Iya, itu kan gestur dan upaya ini yang juga dijelaskan. gestur itu subjektivitas, Mas. Kata Rocky Gerung itu pikiran nggak perlu sopan santun. Anda kan anak filsafat masa debatnya mau sopan santun, gimana Iya, sih? iya justru itu, Mas. Kecuali saya Sekarang hina, posisi relasi kuasa kita itu amat timpang. Mas Ferry Irwandi itu punya jutaan pengikut dibandingkan dengan saya. Lihat, kalau kita lihat misalnya kolom komentarnya, itu keberpihakan dan preferensi orang-orang diarahkan ke Mas Ferry Irwandi, jangan bukannya play punya. victim. Jangan play victim.
Enggak Saya play saya victim. obat. Jangan play victim. Gue benci banget orang play victim. Enggak play DM lu victim. semalam kayak gimana? DM lu semalam kayak gimana? Ini gue personal ke lu. Iya. Sekarang lu play victim, bilang relasi kuasa, tabok lu. DM lu semalam kayak Iya. gimana? Lu bilang gak akan kayak Mas gini kan? Ferry Wandi DM. Merespon. Ferry Irwandi DM. Gue bilang, Ad, gue bener-bener bilang ke lu. Lu tahu resikonya, ah, lu tahu kausalitasnya, lu tahu gue bakal debat iya. beneran. Lu Iya. gak akan ngebawa ini, terus sekarang play victim, relasi kuasa. Iya, betul. Betul. Enggak, ini yang gue cegah nih dari tadi. Yang minta buka live comment siapa? Lu kan? Enggak, saya enggak minta buka live comment. Hah, ini udah 2 kali nih. Ini kalau gue boleh spill DM kita, itu kan konsensual tuh, private. Lu boleh spill DM kita nggak? Kan tadi Mas Ferry Wandi udah Nggak, sampaikan, jawab Mas. dulu, jangan Isinya. kebiasaan. Yang kita diskusikan apa? Sekarang Iya, gini, enggak perlu juga. Tadi kan Mas Ferry Wandi saya sampaikan isi DM-nya. enggak, ya beda lah gue sampaikan di omongan sama gue tampilin di chat, ya beda lah, bos. Yang harus juga, Mas. Tadi kan Mas Ferry Wandi udah nyampaikan isi DM kita apa. Lu bilang lu mau debat nih, gue bilang Ya. kalau yang lu mau debat beneran, lu bilang lu tahu nih Ya, resikonya. Sekarang setelah ya. semua hal ini, lu tiba-tiba relasi kuasa, follower jutaan, Betul. betul. Bah- bahkan saya menganggap, Mas, apa yang Mas Ferry Wandi sampaikan dalam chat itu ya upaya untuk intimidasi simbolis. Apa? Apa? Sekarang jelaskan supaya saya intimidasi simbolis itu apa? Ya, iya membuat seolah-olah saya akan bernasib sama dengan orang-orang yang berdebat dengan Mas Ferry Wandi sebelumnya. Enggak, kamu enggak bernasib sama. Orang-orang yang debat dengan saya sekarang, iya kamu enggak bernasib sama. Sangat-sangat beda. Beberapa dari mereka saya kuliahin sekarang. Beberapa dari mereka usahanya saya bantu. Beberapa Maksudnya dari kayak mereka saya promosiin akunnya. Beberapa dari mereka saya apresiasi. Beberapa dari mereka bahkan saya minta orang yang menghina mereka tolong di take down. Enggak, kamu enggak bernasib sama. Jangan samain nasib kamu sama mereka. ya yang Mas Ferry Wandi sampaikan ada yang depresi, Iya, ada yang ada sampai yang minum minta obat resign. penenang. Iya, iya. Dan saya udah bilang itu ke kamu kan dari awal. Ada yang Betul, depresi, ada yang minta obat penenang. betul. Betul. Saya juga udah bilang ada yang minta. Kamu udah tahu kan tanggung jawab kausalitas ya, benar. Ya, Iya. Terus apa salahnya? Saya memperingatkan kamu. Saya ngomong ke kamu. Kalau debat di umum kayak gini bakal dampaknya. Karena dari cara awal kamu ngajak debat, benar-benar kamu, teman-teman kamu ngergeruduk, kamu bikin video sampai 2 kali. Saya bilang kalau mau debat ya DM aja, saya pasti terima. Kamu bikin video ya, publik 2 kali. Terus saya bilang, oh ini udah ditutup, masih mau debat, masih. Oh ya udah, fine. Terus apa ya. salahnya? Saya bilang apa salahnya? Saya bilang ini debatnya umum loh. Terus kamu kolom komentarnya mau dibuka. Kalau kamu mau ngomong kayak gitu, saya ditambahin lagi. Kamu minta teman-teman kamu prefer online. Kamu minta teman-teman kamu di Zoom. Saya suruh kamu datang langsung berdua doang, kamu nggak mau. Prefer Dan online, betul. tadi, jangan. Saya udah ngasih. Kamu juga minta debatnya di Zoom sama teman-teman kamu. Enggak, kalau Zoom enggak, Mas. Iya itu kan ada nih chatnya nih. Oke kita baca aja chatnya. Kamu ngelak berkali-kali masalahnya. Udah nggak jujur. Bener-bener udah nggak jujur. Ini teman-teman baca ya. Rekan-rekan organisasi saya request untuk bisa tayangkan via Zoom. Oke? Itu chat kamu nih. Ya, Iya kan? Ngelak lagi. ya, ya. Sial. Saya ajak kamu langsung. Enggak, Mas. Rekan-rekan gue di organisasi berharap debatnya bisa online, Mas. Oh Ya, ya, online. terus saya bilang, oh kalau masalah online gue kasih, lu mau online ya udah online di mana? Apa yang mau lu bantah? Ya, 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 online, betul. udah. Mau play victim kayak gimana lagi?
online. Iya, saya kan sampaikan yang Kamu minta bilang untuk tadi, Zoom kamu itu bilang tadi kamu rekan-rekan nggak bilang Zoom organisasi, kan? Mas. Kamu bilang tadi kamu nggak bilang Zoom kan? Terus sekarang kamu bilang Zoom. Gimana sih? Nggak. Rekan-rekan organisasi saya, Mas. Udah berapa kebohongan dari tadi? Kok kebohongan? Yes, ya, ya saya menerima kalau itu disebut sebagai kesalahan, Mas. Tapi kalau misalnya itu Oke, disebut sebagai oke. kebohongan, ya saya nggak terima. Kalau Kamu disebut bilang, kebohongan itu ada kesengajaan di dalamnya. oke, kamu bilang tadi kamu nggak ngomong soal Zoom. Terus saya kasih tahu ini kamu ngomong soal Zoom. Berarti itu bukan kebohongan. Enggak, simply saya nggak ingat, Mas. Kalau kalau misalnya bohong, itu saya niat dari awal. Anak Saya tahu filsafat. apa yang benar, dan saya sampaikan bertentangan dengan kebenaran itu. Ya udah, apalagi mau diterusin? Apalagi? Terakhir, Mas, ya, filsafat itu justru makin relevan eh, karena ada banyak orang-orang di media sosial di jagat digital yang dengan terbuka menyampaikan punya IQ berlebihan. Kenapa filsafat relevan? Karena filsafat akan mempertanyakan apa dasarnya, siapa yang melakukan penelitian, kemudian bagaimana proses penilaian IQ itu dilakukan, dan seberapa valid penilaian-penilaian itu, Mas. Ya udah, apa pertanyaannya? Ya, ya pertanyaan saya ya, tadi kan udah saya sampaikan Apa? soal seberapa relevan filsafat dengan perkembangan terbaru di mana kita menerima begitu saja informasi. Sekarang gimana cara Mas Ferry Irwandi membuktikan bahwa informasi-informasi itu yang bersumber dari fakta-fakta saintifik, dari teknologi informasi, media sosial, sekarang jagat digital, eh, kita terima begitu saja dan kita lakukan data-data dan validitasnya. Yang nggak yang kamu suruh, yang nyuruh kamu untuk terima begitu saja dan menerima dan apalah bisa kamu tadi aku udah pusing. Ya udah. Siapa yang maksa kamu untuk menerima informasi itu? Nggak ada yang memaksa. Ya, terus apa yang kamu gugat kalau nggak ada yang maksa? Kamu mau Gimana? validitasnya? Ya kamu uji lah. Ya, Ya udah, uji aja. iya, tapi kan nggak semua orang pertama bisa mengajukan pertanyaan. Ya kamu bisa Ada sekarang. ada amat banyak orang, Mas, yang akan menerima begitu saja apapun yang disampaikan dan dicekoki ke mereka. Iya. Terus, terus satu hubungannya dengan filsafat apa? Kedua, ketika informasi itu diberikan, saya bilang saya Ranger. Orang-orang udah punya hak sendiri dalam menginterpretasikan informasi saya Power Ranger. Hmm. Ada yang bilang saya berbohong juga nggak masalah, ada yang meyakini saya Power Ranger juga nggak masalah. Sekarang masalah Hmm. IQ, misalnya yang kamu tempatkan saya gitu. Filsafat, kamu bilang akan menjawab tentang influencer-influencer yang bahas IQ-nya. Itu kan kamu bilang. Ya apa Ya, jawabannya dari filsafat apa? Lalu saya bilang kayak gini, kalau kamu bukan tadinya menjawab, kamu Mas. terus apa? Akan menuntun kita untuk mengajukan pertanyaan, meragukan klaim-klaim dan penyampaian-penyampaian Ya orang-orang ragukan aja, itu. ya nggak masalah. Dan untuk meragukan kayak gitu tanpa belajar filsafat juga orang akan meragukan itu, Ya, ya kan? Nggak harus belajar filsafat untuk meragukan sesuatu kan? ya. Ya benar. Ada lagi, aku nggak nyebut namamu dari tadi. Apa Mas ya? Ada lagi. Gimana? Tahu nggak kenapa alasan aku nggak nyebut namamu dari tadi? Gimana, Mas?
Kenapa aku nggak nyebut namamu dari tadi, tau nggak alasannya? Oh, kenapa, Mas? Karena aku nggak mau personal. Gimana? Karena aku nggak mau personal. Jadi mas-mas yang mendebat. Jadi aku nggak mau ini Oke. personal. Karena kamu minta aku Oke. debat, bener-bener debat 100% kan. Ya. Kamu yang nantang, kamu yang ya teman-temanmu ngatain aku di berbagai komen. Aku nge-approach baik-baik banget. Aku bilang Betul. ini sampai kausalitasnya. Ada apa kak? Terus kamu bilang apa tadi intimidasi apa? Aku nggak ngerti juga apa yang kau intimidasi. Emang Intimidasi kamu simbolis. intimidasi? Kenapa? Aku tuh benar. Nah sekarang beneran ya. Maksudnya sekarang aku beneran genuine tanya gitu. Mas, namanya siapa? Fatna, Mas, Mas. Mas namanya Fatah. Mas Fatah, sebelum aku nanya Ya. beneran, aku minta maaf. Aku minta maaf atas semua perilaku dan kata-kata yang menyinggung. eh, aku beneran mau bertanya secara genuine gitu loh. Dan ini aku temukan nggak satu dua kali gitu. Mhm. Suaranya nggak ada, Mas. Soundnya hilang, Mas. Soundnya hilang-hilang. Halo? Soundnya hilang, Mas. Soundnya hilang. Halo? Ya. Oke, Mas Fatah. Ya, Ini Mas. udah nggak debat? Kalau masih belum bisa aku jawab lagi. Kalau udah nggak, aku gantian bertanya gitu loh. Soalnya aku ingin memahami juga kenapa abstraksi dan konstruksinya tuh hancur banget gitu. Ya. Nah itu lumayan. Apalagi beberapa itu kontradiksi dengan apa yang kamu omongin sendiri. Itu yang aku heran gitu. Ya. Dan bahkan kamu cenderung bisa bukannya nyelesain satu satu pembahasan dulu, kamu langsung lompat. Aku mau kamu jawab genuine aja, Fatah. Aku nggak mau menyakiti hati siapapun. Aku udah minta maaf. Aku mau kamu jawab genuine aja. Kamu mau ini diupload atau enggak? Jawab genuine. Aku tanya sekali. Kamu mau ini diupload atau enggak? Nggak perlu, Mas. Oke, fine. Jangan bilang nggak perlu. Nggak, aku tanya mau Ya. atau enggak. Enggak, Mas. Enggak. Oke, fine. Aku menghargai itu. Kamu kuliah di mana, Fatah? Aku eh, sekarang daftar kuliah di UI, Mas. Daftar, berarti belum kuliah. Ya, di Magister. Oh, baru. Oke. Mau kelar S1. Teman-teman, tolong sekarang nggak usah. Oke, magister. Ya. Kamu tuh orang baik, padahal. Gimana, Mas? Kamu tuh orang baik, padahal. Enggak, Mas. Why you're so Saya cold? kalau baca-baca komen itu ini juga apa? Gimana banget? Ya, aku kan udah nawarin ke kamu untuk komen. Ya. Ya, maksudku, aku bingung juga kamu dan teman-temanmu tuh. Aku juga bingung. Memang tujuan aku emang aku pernah emang apa yang pernah aku lakukan sehingga kalian semarah dan sesakit hati itu? Aku bingung. Aku benar-benar pengen tahu apa yang sudah aku lakukan sehingga kalian semarah, sesakit hati itu dan sepercaya diri itu gitu. Ya, Aku kalau bingung. untuk apa yang Mas Ferry Irwandi lakukan itu, Mas, sebenarnya
nggak ada yang benar-benar marah secara personal, nggak ada yang benar-benar sakit hati secara personal, tapi justru sebaliknya Mas. Mas Oke. Ferry Irwandi pasti paham dan mengerti bahwa ini momentum untuk kita, saya secara pribadi dan saya secara organisasi terlibat dalam diskusi ini dan bisa turut punya ruang dikenal oleh publik Mas, untuk dikenal oleh Oh, publik. tapi kan kamu tahu, seharusnya waktu aku nanya kemarin, nih tanya, pertanyaan aku tuh baik banget, maksudku aku nggak mau bohong ya, maksudku jujur ini sebenarnya udah gue stop, tapi temen-temen lu pada DM. Nah, Ya, terus gue bilang, lu minta minta potongan yang video sama Timothy, terus gue udah jelasin, ini kan gue udah debat 7 kali, semuanya udah gue bilang. Nah, lu mau gue tetap pertahanin argumen itu, walau udah dikeluarin bukti dan saksinya. ya, Iya, ini bener-bener gue nggak berusaha konfrontif loh. Lu nggak DM gua, lu nggak ngomong, bikin video, teman-temen lu nyorakin, berarti kan lu maju buat tempur nih, gue tanya. ya, betul, betul, Maksud gua, tapi gue salut, ada salut gua apresiasi lu satu hal. Lu betul, komitmen dengan satu hal pasti. Lu nggak mau dibawa ke arah agama atau teologis, fine, dan lu pegang omongan lu gitu, which is good. betul. Nah, ini gue juga, nih ya, gue bilang, gue nggak akan pakai ini sebagai excuse, tapi buat diri lu aja, gue udah 7 kali debat, semua argumen gue udah keluar, semua data juga sudah. Lu ambil Ya, garisnya di awal, itu keadaan start kita sebelum debat, bisa lu pelajari. Live comment, lu minta nyalain, tapi ingat ada kausalitas dalam debat, sejauh ini yang sudah betul. debat, kena impact berhari-hari. Ya, Nah, gue udah ngomong ini semua ke mereka. Dari awal mereka bilang iya. Terus lu bilang, betul mas, apresiasi udah ngasih peringatan di awal. Yang lu ya, bilang tadi gestur intimidasi. ya, Padahal lu bilang nih, apresiasi banget udah ngasih peringatan di awal. ya, Sebelum gue informasi ini gue udah tahu dan paham konsekuensinya. ya, Tapi it's okay ya. Gue terbuka, baik mas, amat berbahagia. Jadi makanya tadi ya, satu-satunya mau gue emosi, beneran emosi ke lu adalah lu pakai kartu play victim ya, relasi saya itu bos, setelah kita omongin berkali-kali, you should ya. not do that gitu loh. Tapi saya izin bertanya juga sama Mas Ferry Irwandi. Mas Ferry Irwandi secara genuine nggak sih sadar soal pengaruhnya yang luar biasa dalam diskusi ini dengan followersnya yang jutaan, bahwa Mas Ferry Irwandi itu punya potensi lebih untuk jadi benar? Ya sadar, makanya karena aku sangat Ya, sadar itu, makanya aku ya, jabarin semuanya ke kamu. Kamu sadar ya, nggak yang lagi kamu hadapin, yang lagi kamu cela, yang lagi kamu hina, yang lagi temen-temenmu ini serang, yang nge-DM video kamu terus-terusan 4 hari? Kalian sadar nggak sih? Justru karena sadar aku kasih ya, tahu kan. Terus kamu bilang ya, ya, berbahagia, appreciate. Terus aku ya, salahnya di mana? betul, betul. Ya udah, karena sadar aku kasih tahu di awal. Tuh, itu ada Mas Kiki tuh. Itu ada Mas Kiki. Ya, Sampai sekarang aku masih kontakan sama Mas Kiki. Ada satu komen negatif soal Mas Kiki, aku yang pasang badan untuk itu. ya. Nah, sekarang apa lagi pertanyaannya? Em, ya Mas. Sebenarnya ah, sebenarnya Mas Ferry Irwandi sudah menyampaikan dalam diskusi sama Mas Martin Suryajaya intensi yang sesungguhnya, maksud yang sesungguhnya, tujuan yang sesungguhnya. Iya, makanya gue heran Eh, kenapa lu ngajak debat gitu. ya, Tapi sudah. maksud yang sesungguhnya, tujuan dan sesungguhnya. Cuma ya ajakan debat itu Mas, karena saya menganggap argumen-argumen yang saya sampaikan itu belum disampaikan oleh pembicara pendebat-pendebat sebelumnya. Untuk itu saya ingin punya ruang untuk menyampaikan itu secara langsung dan mendengar respon dari Mas Ferry Irwandi. Satu, yang kedua Mas, saya juga salah satu tesis, salah satu keinginan Mas Irwandi dalam diskusi dengan Mas Martin Suryajaya itu adalah tempat yang bekerja sama dengan cabang keilmuan lainnya sebagai sebuah, bukan mendaku sebagai ibu ilmu pengetahuan, tapi ya bekerja sama menjadi jembatan keilmuan bagi ilmu-ilmu lainnya.
Nah, dalam posisi itu, Mas, dalam titik itu juga saya ingin agar uh, uh, It's okay. ya Aman kan kok Mas kata aman. Mas Irwandi udah menyampaikan itu, dan saya menganggap bahwa sekarang dalam diskusi ini, kenapa tidak menempatkan filsafat untuk bekerja sama dengan cabang-cabang keilmuan lainnya dan tidak menyudutkannya sebagai tidak lagi relevan dan tidak menyediakan jawaban. It's okay, it's okay. It's okay. Tadi debatnya bukannya udah kelar ya? Tadi Fata bilang sendiri Ya, kan debatnya udah kelar. iya Mas, itu ini sih pertanyaan-pertanyaan genuine yang ingin saya sampaikan ke Mas Irwandi. Siapa yang bilang gue gak nempatin? Siapa yang bilang gue gak nempatin filsafat sebagai filsafat? Itu basis argumen gue di awal. Ya. Karena filsafat diajarin. Kalau memang dibiarkan kayak gini terus, ya masa Nah, udah sini Fata. iya Mas. It's okay. Aman aja kok. Aman. Ya. Maksudnya aman. Gimana? Ya aman. Jangan. Ya maksud gue nggak perlu lagi kita drive ke arah situ. Tadi kan udah gue jawab juga. Sekarang Fata masih ada pertanyaan lain nggak? Apa pelajaran Tapi yang kamu dapat dari diskusi ya, ini? pertanyaan lain Mas ya. Nggak, sekarang aku yang nanya ke kamu nih. Secara genuine apakah secara Apa? genuine apa benar-benar ya, ini nanya Mas. Oke, Mas, secara genuine apa Mas Ferry Irwandi benar-benar memandang bahwa filsafat itu udah nggak lagi relevan Mas di tadi di perkembangan jurusan filsafat udah nggak lagi relevan. oke. Nggak. Konten gue naik karena filsafat. 3 dari konten gue yang pertama tembus 1 juta itu ngomongin filsafat semua. Idealism, kapitalisme, sama stoicism. Kapitalisme gue ngebedah modus produksi. Kapitalisme itu modus produksi. Di sosial di idealisme gue bedain sama materialisme. Stoicism ya udah meledak gitu. Dan gue pengen bikin orang-orang sadar gitu, bukan soal ini lagi. Bukan ini Ya, soal permasalahan gue tuh bukan keilmuan filsafatnya. Permasalahan yang kita temukan itu kurikulumnya, modulnya, silabusnya, dan anak-anaknya. ya, Entah kenapa kayak gini ya. Kayak gini misalnya. ya, ini Mas satu satu Nah, sama eh, satu lagi kalian nih. enggak, saya Gue, izin tanya aja Mas, dikit banget. oke, fine. Ya, dikit banget Mas. Kalau misalnya Mas Ferry Irwandi sepakat filsafatnya ditempatkan sebagai kawan keilmuan yang menghubungkan ilmu-ilmu, kenapa misalnya dalam percakapan dan diskusi filsafat itu orang filsafat Mas penemuan dari ilmu-ilmu lain. What you try to do gitu. Genuinely asking Mas. Ya udah, lu genuinely asking ya. Sekali lagi coba. Genuinely asking. Ya pertanyaannya apa? Bener-bener. Genuinely asking. Ya, tadi Mas Ferry Irwandi dalam diskusi itu udah nyampein bahwa orang-orang filsafat mengutip teori dan sumber dari ilmu-ilmu lain itu uh, tidak dengan pemahaman dan pengetahuan yang utuh. Tapi pertanyaan saya, Mas, izin, apakah misalnya untuk mengutip penemuan dan penemuan dari cabang keilmuan lain itu butuh pengetahuan utuh dan total mengenai keilmuan itu, Mas? Bukan, nggak butuh tahu total atau dalam. Nggak butuh.
Iya, tapi setidaknya tahu apa yang diomongin. iya, Seenggaknya tahu nyebut ini barang iya, apa. Barang. iya, Misalnya kamu lapar. Oh, kalau lapar makan kue saja. Terus iya, kamu nanya, kue apa? Oh, saya tidak tahu kue apa. Yang dituntut bukan pemahaman total, bukan. Setidaknya kamu mengerti the whole iya, konsep yang lagi kamu omongin. Ini jangankan level iya, konsep, definisinya pun nggak paham. iya, Bukan nih, kamu mengutip sesuatu yang kamu definisinya aja, jangan kok ini. iya. Gimana ceritanya kamu ngomong fisika kuantum, tapi kamu nggak ngerti fisika kuantum itu apa? Tadi saya udah sampaikan Mas, kalau soal fisika kuantum kan cabang ilmu fisika yang mempelajari. Iya, kayak gitulah. Apa lah? Nah, sekarang pertanyaan terakhir dari aku. Gantian nggak apa-apa ya? Gimana? Pertanyaan terakhir dari aku, gantian nggak apa-apa ya? Iya, 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 iya Mas. Apa yang kamu pelajari dari momen ini? Apa yang kamu rasain? Dari apa? Dari diskusi ini? Ya, Ya Mas, yang pertama penting banget untuk memahami target dan tujuan yang ingin kita kritisi. Seperti tadi misalnya dasar dari diskusi kita adalah eh, video Mas Ferry Irwandi. Pada saat kita misalnya ingin mendiskusikan soal itu atau di kedepannya soal di konteks yang lain, kita perlu untuk memahami betul-betul baru setelahnya kita bisa menyampaikan kritik atas itu, karena kalau pemahaman kita terhadap apa yang ingin kita kritik salah, kritikan kita pun pasti akan salah. Itu apa yang saya pahami dari diskusi ini. Kemudian yang kedua Mas, eh, yang juga saya peroleh dari diskusi ini, dari percakapan ini Mas, kebahagiaan untuk bisa berdialog dengan figur besar. kamu dendam, marah nggak? Gimana? Kamu dendam, marah, benci nggak? Iya enggak Mas. Jujur, jujur. Enggak, kalau malu ya. Tapi untuk sampai menyimpan dendam, marah, benci, itu enggak lah. Aku minta maaf. Iya, iya, iya. Jangan, jangan ini, jangan sentimental juga, Mas. Aduh, aduh. Lucu banget. Tadi Aduh, ayah nangis gimana dia? enggak lah. Kok malu-malu sih? Ini. Mana Ya foto-foto. sentimental banget sampai disentuh hati kita, Mas. Aduh. Keren kok kata, keren. Sorry ya. Ini, Karena kan kamu yang minta. ya, Udah. iya betul. Kamu yang minta kayak gitu. Aku ngomong panjang lebar kemarin. Betul, betul. Saya minta, Mas. Enggak. Aku enggak mau. Tapi Gimana? ya, ntar kita ngobrol lah. Ya. Iya, Mas. Jadi kamu ngerti kan? Kenapa aku bilang suruh tutup live comment? Iya, ya, betul, betul. Enggak, enggak apa-apa juga. Tapi dibandingkan live komennya, serius, gestur-gestur Mas Ferry Irwandi itu jauh lebih eh, me- mengiris, Mas. Ya benar. Aku tahu. Jauh Dan lebih itulah debat. menusuk. Jauh lebih menikam. Itulah debat. Aku bilang ke kamu minta Iya, aku mempertontonkan debat. Aku nggak pernah kalah. Beneran, secara formal ya. Secara formal dari SMA, siapapun yang di SMA Titian Teras di sini atau di Sekolah Tinggi Akuntansi iya, Negara. Tapi kamu nggak bisa menilai gestur, karena nggak diucapkan.
karena nggak Ya, literal. Itu juga caranya Rocky untuk debat tuh juga kayak gitu ya, Rocky ngajarin gitu. ya, Karena betul, nggak literal. Cara pandang, betul. cara melihat. Kecuali kamu debat presiden, itu beda lagi. Kalau kamu debat presiden, itu Ya, penting. Karena itu yang dinilai orang. ya, Ya kan? Ya, teman-teman kamu bilang, ini lu pasti kebantai ini bang. Kalau ini. Masih ada DM-nya. Kalau teman kamu, karena mereka nggak di sini, nggak perlu aku tunjukin lah. Nah, lu iniin. Terus, kamu memang, ya kamu yang minta gitu. Debat beneran. betul. Gestur itu nggak bisa dinilai. Nilai, kayak gimana kamu nilai? Nilainya subjektif, nggak bisa objektif gitu. Kecuali aku bilang, misalnya, Ya, kamu bodoh betul, tap- jelek gitu. Nah, itu salah. tapi kan Mas Ferry Irwandi paham maksud dari gestur yang ingin disampaikan itu apa. Kemudian saya secara pribadi dan audiens di sini itu menangkap maksud dari gestur-gestur itu. Maksud dari gestur-gestur itu udah nggak dimaksudkan. Masalahnya. Ya, Gestur itu respon. ya Karena ada kamu sangat respon. keras di awal, saya bingung juga kenapa nih anakku. Udah santai aja, santai-santai. Tenang Enggak aja. ketawa juga kita komenan ini. Udah santai-santai. Nggak apa-apa. Santai, santai Mas. Ya emang nggak apa-apa juga ngebring komen. Nggak apa-apa juga. Maksudku kayak, ya itu yang aku bilang. Makanya aku tuh prefer kayak kemarin tuh jangan. Susah kalau kalian Ya, di depan, terus itu nge-spam. Kamu nggak pernah di komen spam kan, terus nama terang. kamu dijelekin, nama keluarga kamu dijelekin, di spam komen kamu lagi debat kayak gini gitu. Iya, 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 itu konsekuensinya, betul. Itu Terus dan terang saya secara pribadi ya juga punya keresahan atas kemungkinan-kemungkinan itu, Mas. Kalau ya tadi saya dan bilang dari tadi itu, aku perhatiin sih semuanya nggak ada ya. Bahkan nyebut nama kamu pun bahkan nggak nyebut nama ya, anakmu, nggak nyebut nama ibumu. Dan kalau kamu ngalamin itu, wah itu lebih. Itu makanya aku bilang dengan sangat berkali-kali tutup aja. Tapi kamu, nah itu maksudku kita harus makanya aku bilang mending tatap-tatapan. Memantau. Ya sudah, ya sudah maksudku aku nggak menyalahin aturan dan rule betul, apapun yang kita buat kan. Dan rule itu kamu yang decide semua. betul, betul. Udah, Ya, tuh kalau kamu mau marah tuh ada yang ngomong, ini anak ditumbalin teman-temannya nih. enggak juga, enggak juga, enggak juga, Kamu kesel nggak? Ada nggak temanmu yang ikut di komen ini? enggak juga, Mas. Nggak juga. Ini saya pilihan sadar, gak bisa saya tiba-tiba limpahkan semuanya ke teman-teman saya. Nah, Saya yang punya kontribusi paling besar atas diskusi kita, atas apa yang terjadi terhadap diri saya sekarang. oke. Itu bukan orang lain, Mas, tapi saya sendiri. Dan Ada yang saya amat terjadi. bersyukur, Mas. Kalau bukan berkat komenan mereka, tekan IG mereka, nggak bisa dialog ini terjadi. Oke, kamu senang berarti. Gak akan mungkin, mustahil dialog ini terjadi. Oke, fine. Dapat aku mau jemput anak dulu, bisa mati aku di telepon istriku. Nah, kalau kamu mau tuh kamu iniin lah. Oke, lain Ya, kali ketemu ya. oh siap. Baik, Mas. Oke, makasih banget. Jadi ya udah, Kapan karena permisi kira-kira?